Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ajaksa Kejari Batu, pada hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu Kejari Batu kedatangan tamu Bapak Robert Parlindungan Sitinjak. Oke. Terima kasih Bapak kehadirannya di sini. Kebetulan Bapak Robert Parlindungan Sitinjak ini merupakan staf dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, betul ya Pak? Ya. Lebih tepatnya di bidang mana Pak? Iya, saya Robert Parlindungan Sitinjak. Jabatan saya Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus pada Deputi Perlindungan Khusus Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkantor di Jakarta. Jadi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ini concernnya memang pada perlindungan perempuan dan anak, gitu Pak ya. Kemudian Bapak ada pada Deputi Perlindungan Khusus Anak. Pelayanan anak yang memberikan perlindungan khusus. Benar. Menarik sekali ini, Sobat Ajaksa. Ternyata anak ada yang memerlukan perlindungan khusus. Seperti apa itu Pak, perlindungan khusus terhadap anak ini? Ya, baik, terima kasih. Bahwa anak itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Benar. Jadi ada undang-undang yang memayungi proses pelaksanaan anak yang berhadapan dengan hukum ya Pak. Antara lain Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, kebetulan kami juga di sini hadir Ibu Maharani sebagai jaksa anak di Kejaksaan Negeri Batu. Undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak apa saja Bu? Undang-Undang Perlindungan Anak ini sudah beberapa kali dirubah. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Bu Trisna. Kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian diubah lagi yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Jadi perubahannya itu kebanyakan mengenai ancaman pidananya diperberat. Begitu. Jadi itu undang-undang yang terkait khusus terhadap perlindungan terhadap anak. Selain undang-undang yang menangani perlindungan terhadap anak, juga ada undang-undang tentang proses peradilan anak juga ya Bu? Ya, ada undang-undang untuk peradilan anak, itu mengatur mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang efektif berlaku pada tahun 2014, jadi 2 tahun setelah diundangkan. Jadi Kejaksaan Negeri Batu memiliki program Jaksa Sayang Anak, di mana kami berusaha membangun sinergitas dengan pihak atau stakeholder yang concern terhadap perlindungan terhadap anak. Jadi perlindungan terhadap anak ini lebih khususnya perlindungan terhadap tindak kekerasan dengan korban dan pelaku anak. Demikian ya Bu ya. Iya. Jadi kami menangani secara profesional dan proporsional, dan juga mengajak pihak-pihak lain untuk bekerja sama dalam menangani perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian Pak Robert, tadi menarik sekali disebutkan adanya pelayanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Benar ya Pak? Anak yang memerlukan perlindungan khusus ini seperti apa Pak? Ya, baik Mbak Krisna. Jadi pada awal sejarahnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002. Nah, kemudian dilakukan perubahan yang pertama, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, ternyata Undang-Undang 35 Tahun 2014 ini hanya berlaku 2 tahun. Kemudian terbitlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2016 pada tanggal 25 Mei 2016. Kemudian sekitar tanggal 9 November, kemudian Perpu itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu di situ berisi pemberatan pidana, terutama perubahan pasal 81 dan 82 yang kita kenal dengan tindakan kebiri kimia, dan bahkan sampai ancaman hukuman mati, seumur hidup minimal 10 tahun, kemudian pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Itulah pemberatan pidana yang
kita dorong agar APH, aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, hakim, agar menggunakan ketentuan ancaman pidana dengan pemberatan yang diatur di dalam Undang-Undang 17 tahun 2016. Demikian juga terhadap pelaku kejahatan, Bu Trisna. Pelaku kejahatan baik orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, guru, itu diberikan tambahan ancaman pemberatan sepertiga. Ya, sepertiga karena kekhususan tersebut. Kemudian juga kami ada penambahan tusi baru berdasarkan Perpres 65 tahun 75. Di situ ada penambahan yang tadinya Kementerian PPPA hanya mempunyai 2 fungsi, yaitu perumusan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi. Kita diberikan tugas tambahan, yaitu memberikan layanan bersama layanan perlindungan anak dan perempuan bersama dengan UPTT daerah. Yang tadinya layanan itu ada di daerah, di UPTT, sekarang kita diberikan layanan, tetapi dengan syarat, yaitu ada 4 syarat, yaitu kasus tersebut harus lintas provinsi, lintas negara, kemudian ada surat rujukan dari pemerintah daerah, dan viral. Nah, di luar itu menjadi urusan kewenangan kongruen dari pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi termasuk yang perkara-perkara viral itu jadi perhatian dari kementerian nih Pak ya? Iya, kementerian. Memang sekarang ini sedang banyak kasus viral mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi concern masyarakat luas juga ya Pak ya? Iya. Dan ini akhirnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun ke masyarakat, ke daerah-daerah untuk memantau perkembangan proses pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus tersebut ya Pak? Iya, benar Bu Trisna. Jadi ketepatan kedatangan kami ini, kami melakukan kunjungan kerja di Kota Batu. Kami melakukan pertemuan dengan Dinas P3A 2KB Kota Batu, kemudian juga pertemuan dengan P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu. Demikian juga dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan hal-halnya, yaitu untuk memberikan rasa aman, memberikan perlindungan hak-hak sehingga anak itu dilindungi, yaitu dari kekerasan maupun diskriminasi. Dan pada kesempatan ini juga Mbak Trisna, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan tingginya karena prestasi Kejaksaan Negeri Kota Batu sudah melimpahkan berkas perkara kasus kekerasan anak dengan tersangka JE yang ada di salah satu lembaga pendidikan ya, SMA SPI Kota Batu. Ini masuk prestasi yang luar biasa. Terima kasih. Tidak lepas dari kerjasama dan sinergitas dari para stakeholder terkait yang concern terhadap perlindungan pada perempuan dan anak. Kemudian dari kunjungan kerja ke wilayah Batu ini Pak, apa saja yang sudah Bapak laksanakan atau yang sudah maksudnya Bapak pantau dan dapatkan untuk dilaporkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Ya, yang pertama kita mengawal bahwa kasus kekerasan terhadap anak ini kan sesuai dengan arahan Presiden juga harus mampu memberikan efek jerak pada para pelaku agar tidak mengulangi lagi. Jadi kami juga sudah mendorong bahwa perkara kasus kekerasan anak dengan tersangka JP ini sudah menggunakan Perpres Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ya. Jadi Bapak maksudnya memantau pelaksanaan undang-undang, kemudian pelaksanaan proses hukum itu berjalan dengan proporsional dan profesional Pak ya. Apakah ada kode etik terhadap pelaksanaan proses perkara yang melibatkan anak Pak? Ya, bahwa pertama ketika dalam pemeriksaan anak itu harus didampingi baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun dalam penuntutan maupun persidangan. Itu harus penting. Pemeriksaan anak itu harus didampingi dan harus mematuhi Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi ada perbedaan dengan proses pada pelaku dan korban dewasa. Ya, karena bahwa ini untuk memberikan pemenuhan hak anak atas beberapa kekerasan yang dialaminya.
kemudian yang saya sampaikan juga di sini adalah bahwa untuk kasus kekerasan terhadap anak ini perlu melibatkan beberapa stakeholder ya, kementerian lembaga, kemudian juga partisipasi masyarakat ya. Oh, jadi ada partisipasi masyarakat juga. Ya. Jadi Sobat Ajaksa sebagai masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam melakukan perlindungan terhadap apabila ada kekerasan anak yang ada di lingkungan Sobat Ajaksa. Oke, Sobat Ajaksa, kita lanjutkan. Bapak Robert Perlindungan Sitinggak tadi adalah seorang asisten deputi pelayanan anak yang memerlukan perlindungan khusus ya Pak ya. Ini perlindungan khususnya seperti apa ya Pak? Apa bisa dijelaskan Pak? Dikasihkan fungsi apa dari bidang perlindungan khusus ini? Ya, baik Sobat Ajaksa, bahwa perlindungan khusus anak ini diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2016 ya, pasal 59 itu disebutkan ada 15 jenis kekerasan terhadap anak. Ini saya bacakan ya, yang termasuk menjadi urusan kewenangan saya. Jadi saya mengurusi layanan terhadap 15. Iya, 15. Jadi sungguh 15 sangat besar dan luas cakupannya terhadap tugas dan kewenangan Dan saya. itu membutuhkan penanganan khusus penanganan ya, Pak? khusus, iya. Jadi supaya Sobat Ajaksa tahu 15 jenis kekerasan itu apa saja. Pertama, anak dalam situasi darurat. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum. Yang ketiga, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Yang keempat, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Nah, ini biasanya masuk dalam kelompok tindak pidana perdagangan orang. Kemudian lanjut, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Kemudian yang ke-6, anak yang menjadi korban pornografi. Yang ke-7, anak dengan HIV AIDS. Nah, ini sampai pengalaman saya di sini saya belum menangani yang ini. Berarti belum ada yang menjadi anak korban HIV dan AIDS. Kalau yang tadi saya sebutkan semuanya itu saya sudah pernah menangani. Sudah pernah Pak. Ini secara nasional ya Pak? Secara Ya? nasional. Ya, kita lanjut lagi ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan. Ini trafficking, human trafficking yang kita dengar tuh. Kemudian yang ke-9, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis. Nah, ini ada juga ya masuk di dalam perkara kasus kekerasan di SMA SPI Batu ya. Kemudian juga ini yang paling terbanyak nih, anak korban kejahatan seksual. Paling banyak itu Pak. Banyak, ya. Dominan di sini Pak. Ya, kalau data kami dari 13 ribuan ya, data yang masuk secara nasional. Wow, 13.000 Pak. Ya, Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia yang terjalin online dengan 4.000 layanan ya. Kita itu dalam tahun 2021 sekitar 8 ribuan tuh kekerasan seksual. Apa ini sudah termasuk istilahnya itu kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak Pak? Ya, bisa dibikin demikian. Jadi apa eskalasinya semakin meningkat dari tahun ke tahun? Ya, makanya pemerintah sudah menyiapkan nih ancaman hukuman yang terberat ya. Di dalam tadi saya sampaikan Perpu 1 2016 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang 17 2016 bahwa ancamannya sampai dengan hukuman mati. Sampai dengan hukuman mati. Seperti, apakah Bapak sudah memantau ada pelaksanaan ancaman hukuman mati yang sudah dilaksanakan di Indonesia ini Pak? Ya, sudah. Yaitu keberhasilan di kasus terdakwa HW, Heri Wirawan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, kebetulan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, di Bandung itu dengan tuntutan hukuman mati. Nah, nanti kita masih menunggu nih putusan hakimnya itu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2016 diputuskan hukumannya. Bukan hanya itu saja, bahkan itu dilapis. Ada hukuman mati, seandainya nanti hakim tidak setuju dengan hukuman mati, masih ada hukuman seumur hidup, hukuman penjara. Nah, masih ada lagi tindakan kimia kebiri, masih ada lagi kemudian pembayaran restitusi itu sekitar 350 jutaan lah. Yaitu jadi banyak sekali ya Pak jenis-jenis ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi dengan syarat bahwa korbannya harus lebih dari satu.
Kemudian juga pelakunya ini kan tenaga pendidik, guru, pengasuh anak. Nah, profesi terdakwa ini Itu sebagai alasan untuk memperberat ancaman pidana ya, Pak. Bahkan ditambah dengan dia dihukum untuk membayar ganti rugi, restitusi bagi material. Itu hal yang baru juga ya, Pak, untuk penegakan hukum. Iya. Dan kita bersyukur ya, jaksa di Kejaksaan Negeri Batu juga sudah mengajukan restitusi ganti rugi kepada terdakwa JE ya, JE yang disidangkan di sini untuk kepada korban ya, satu orang korban. Insya Allah kami berjuang untuk melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak. Dan jangan lupa perhitungan kerugian ganti rugi itu dilakukan oleh LPSK. Jadi bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi cukup banyak juga stakeholders terkait yang bersinergi dengan aparat penegak hukum yang konsen terhadap pelaksanaan perlindungan anak ya, Pak ya. Ya, saya lanjut lagi ya. Tadi baru sampai 10 gitu. ya. Ada lagi kayaknya. Yang ke-10 anak korban kejahatan seksual. Yang ke-11 anak korban jaringan terorisme. Jadi yang orang tuanya terorisme, misalkan ayahnya masuk penjara, ibunya mungkin pelaku. Nah, anaknya siapa yang ngurus? Kan begitu. Nah, sudah pernah dilaksanakan sudah di Makassar. Kami sudah melakukan di Makassar itu anak itu kita titipkan di satu ponpes ya untuk bisa dilakukan pengawasan. Jadi ketika pelakunya ditahan, kemudian kebetulan istrinya juga ikut tersangka juga. Jadi hak-hak anak ini dilindungi ya, Pak. Jangan sampai dia terlantar ya, Pak. Iya. Baik. Kita lanjut ya. Ini yang ke-12 ya, anak penyandang disabilitas. Kemudian ini kita sudah berikan juga seperti di Poso, misalkan berdasarkan hasil assessment tim siapa dia membutuhkan kursi roda, kita berikan kursi roda. Kemudian yang di Poso itu membutuhkan alat bantu dengar, seperti di Bali juga ada bantu dengar, kita beri. Tapi itu semua berdasarkan assessment ya dari tenaga layanan sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk proses perlindungan perempuan dan anak di kasus-kasus di wilayah ya, Pak ya. Berarti saya lanjutkan lagi ya. Siap. Ya. Kemudian yang ke-13 ini anak korban perlakuan salah dan penelantaran ya. Penelantaran juga, ya, Pak. Kita juga menghadapi ini seperti kalau di Tangerang Selatan itu ada namanya anak bayi silver. Jadi bayi itu dicat silver untuk minta-minta di jalan. Yang sudah banyak viral juga itu, Pak ya. Jadi kan bayi itu dieksploitasi ya, Pak. Kita biasanya kan melihat manusia silver itu di perempatan-perempatan, ternyata ini ada bayi juga Pak yang dieksploitasi. Betul. Jadi itu kan perlakuan salah bahwa bayi atau anak-anak kecil itu kan kulitnya sangat rentan. Itu harus sampai dicat seluruh badannya dengan silver. Nah, itu kan berbahaya untuk masa depannya. Kemudian kita lanjut lagi ya, yang ke-14, anak dengan perilaku sosial menyimpang. Itu juga sudah. Seperti apa tuh, Pak? Misalkan dia mengalami disorientasi seksual ya. Jadi orientasi seksual yang menyimpang gitu, Pak. Menyimpang yang ya kemudian juga anak-anak pang ya, yang rambutnya segala macam itu kan. Nah, itu juga kan perilakunya kan menyimpang dari kebiasaan kan gitu. Kemudian yang terakhir nih, anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Nah, jadi ini juga kondisi seperti apa itu? Ya, misalkan anak korban COVID kan banyak nih sekarang, ayahnya meninggal, nah ibunya meninggal, nah sehingga ini tentu kan dia meninggalkan warisan kan. Nah, sehingga kita harus melakukan verifikasi, assessment siapa sebenarnya dia harus diasuh. Kadang-kadang diasuh tetapi bukan diasuh malah meningkat apanya kan begitu. Jadi ini juga salah satu termasuk juga kondisi orang tuanya yang narapidana kan begitu. Sehingga kan dia malu nanti kalau di sekolah kan. Nah, jadi sehingga bahwa anak ini harus dilindungi identitasnya, kan itu, yaitu dengan tidak mengungkap identitasnya baik di media oleh wartawan. Kadang-kadang seperti kasus-kasus kekerasan itu wartawan terlalu mengekspos. Seperti contoh misalkan yang di Bandung kan,
Nah, jadi wartawan ingin mengejar di mana anaknya tinggal, di mana anaknya sekolah. Nah, ini itu untuk menghindari trauma terhadap anak juga ya, Pak? Ya, labelisasi dan Labelisasi anak, stigmatisasi. ya. Kan artinya kan anak Terkait kan masa depan anak masa juga. depan anak Oke. juga. Jadi dengan kita mengejar di mana dia tinggal, di mana dia sekolah, ini kan artinya jadi terekspos identitasnya. Jadi bukan hanya wajahnya tidak boleh ditampilkan, tapi juga identitasnya juga harus ditutupi. Karena Sehingga memang anak ini mempunyai masa depan yang panjang Betul, juga. iya. Jadi apabila ada rekam jejak di sosial media itu Iya. kedepannya kan Iya. bisa istilahnya itu mengganggu privasi anak Betul. tersebut. Jadi Iya. kita mendorong nih, ini kan sekarang mau disidangkan nih perkara SMA SPI kekerasan anak. Nanti juga dalam putusan hakimnya itu anaknya tidak boleh disebut nama lengkapnya, langsung demikian. inisialnya. Ya. Jadi kita mohon ya hakim maupun jaksa ketika dalam mengajukan tuntutan atau dakwaan, anak itu jangan disebutkan nama lengkapnya, kan begitu. Misalkan nama anaknya Robert Parindungan Sitinjak, jangan disebutkan, cukup RPS. Nah, jadi siap, bisa inisial. siap. Bahkan sampai keputusan pun demikian, RPS atau ABC atau BH. Itu salah satu upaya untuk menutupi identitasnya, kan begitu. Ya. Nah, jadi Cakupan demikian iya, 15 perlindungan untuk khusus, anak ya. iya. Jadi sesuai juga dengan konvensi hak anak itu kan juga sudah dimasukkan ya konvensi hak anak di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 28B bahwa setiap anak itu berhak satu haknya atas kelangsungan hidup. Jadi hak untuk hidup. Hak untuk Kemudian hidup. satu itu hak untuk hidup. Yang kedua hak untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ini sudah pernah kita lakukan ketika adanya suntik vaksin anak. Pada waktu itu kan menurut peraturan harus menggunakan NIK. Bagaimana dengan anak yang tidak punya NIK? Oh iya, iya. Nah, ini kita dorong agar Polemik juga. disuntik vaksin dulu, nanti NIK-nya kita urus di Dukcapil. Jadi dia tidak ada diskriminasi, semua anak baik yang tidak ada NIK maupun ada NIK semua dapat vaksin. Demikian. Jadi cakupan kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini cukup luas ya Pak. Dan Bapak juga berusaha membangun sinergi dengan para stakeholder termasuk kami aparat penegak hukum. Iya. Karena memang seringkali kekerasan terhadap perempuan dan khususnya anak ini terjadi di wilayah privat di mana agak sulit juga mengungkapkannya ya. Kalau Bu Jaksa Maharani sebagai jaksa yang berpengalaman dalam melaksanakan proses peradilan perkara-perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, kendalanya sendiri seperti apa, Bu? Jadi selama ini kejaksaan kan menangani perkara yang dilaporkan oleh korban ke kepolisian. Jadi sudah berapa banyak yang berani melaporkan dan masih banyak lagi yang tidak melaporkan. Seperti fenomena gunung es. Iya, seperti fenomena gunung es. Jadi kadang mereka malu untuk melaporkan karena dia berada di ruang privat. Nah, Padahal pelaksananya sendiri ada kode etik tertentu iya, yang ada berbeda dengan proses peradilan terhadap pelaku atau korban dewasa. iya. Demikian. Jadi ya, Bu. anak berhadapan dengan hukum itu kan ada pelaku, ada korban, ada saksi. Nah, untuk melaporkan itu kan harus ada keberanian dari korban speak up atau bercerita sehingga akhirnya dilaporkan. Sedangkan ada beberapa perkara yang tidak berani dilaporkan, jadi kita tidak bisa bertindak. Kejaksaan anak itu hanya bertindak kalau sudah ada laporan dari polisi, sudah ada berkas. Hanya begitu bisanya, kan gitu. Selama ini untuk anak berhadapan dengan hukum seperti itu, Bu Trisna. Jadi untuk yang tidak dilaporkan ya kita tidak mengetahui. Memang kendalanya di situ. Sedangkan banyak lagi yang masih belum. Kalau dari Kementerian PPA sendiri, apakah ada saluran khusus yang memfasilitasi pelaporan itu, Pak? Ya, jadi berdasarkan rapat terbatas kabinet yang ditutup oleh Presiden Jokowi pada tanggal 9 Juni 2020, itu lahir Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di Peraturan Presiden tersebut terdapat tambahan tugas fungsi bagi kementerian, yaitu bahwa kementerian itu menyediakan pelayanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan
yang memerlukan perlindungan yang di tingkat koordinasi tingkat nasional dan internasional, demikian juga anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus. Sehingga dengan demikian kami diwajibkan untuk menyediakan layanan yang respon cepat, mudah diingat, dan mudah dihubungi. Kami sudah menyediakan layanan kontak center SAPA 129. SAPA 129. Sahabat perempuan dan anak 129. Sahabat perempuan dan anak 129. Mungkin bisa di-share Pak nomornya? Ya, 129 atau WhatsApp 08, satunya 3 kali, 129-nya 2 kali. 08 111 129 129. Sekali lagi ya, 08 111 129 129. Itu pesan WhatsApp. Nomor teleponnya 129. Apa ada kode? Cukup 129 saja Ya, sudah langsung tersambung ya Pak? Nanti tersambung, itu otomatis ya, ada operator pelayanannya 1 kali 24 jam 7 hari seminggu. Jadi situ ada pilihannya. Nanti tekan 1 untuk layanan perempuan korban kekerasan, tekan 2 untuk layanan anak korban kekerasan. Demikian Sobat Adiaksa. Iya. Jadi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ada hotline khusus yang tersedia 24 jam 7 hari dalam seminggu. Jadi standby terus Pak ya. Iya. Dan ada petugas yang menerima. Jadi ini menerima semua pelaporan terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ya Pak. Ya, jadi bagi siapa saja ya yang melihat sendiri, mengalami sendiri, mengetahui sendiri, agar bisa segera menelpon kepada kami. Itu jadi adalah layanan super cepat. Harus berani speak up dan Ya, jangan harus khawatir. berani speak up. Ya, Ya. sehingga nanti kami bisa memverifikasi di mana keberadaannya, lokasinya di mana, dan kita bisa melakukan assessment apa saja kebutuhannya. Oh, ya. Kita akan koordinasikan. Seperti tadi ada alat dengar, kursi roda, betul. gitu ya Pak ya. Kita akan koordinasikan dengan layanan-layanan yang di daerah, yaitu dengan UPTD provinsi, kabupaten, kota, P2 TP2A, mungkin dengan Polres, Polsek terdekat, sehingga tidak bisa menunggu besok. Jadi harus sekarang, karena kalau besok penanganannya Mbak Tris, ini kan akan terjadi perbedaan kan. Iya. Kita harus respon cepat untuk bisa menangani. Karena itu kami mendorong agar baik perempuan korban kekerasan maupun anak korban kekerasan harus berani berbicara. Supaya berani menelpon kami untuk kami bisa melakukan respon cepat. Jadi Ini kami semacam mungkin kalau di luar negeri itu 911 ya, 911 Iya. gitu loh. Sebenarnya cukup mudah diingat tadi. Mudah diingat. 129 Pak ya. Ya, 129 itu nomor telepon langsung atau menggunakan pesan WhatsApp. Ya. Nah, pesan WhatsApp itu di 08, satunya 3 kali, 129 2 kali, atau 08 111 129 129. Apa sudah ada laporannya masuk Pak? Sudah Sudah Ini banyak, cukup tinggi banyak. juga, sudah banyak masuk. Jadi ini sudah diluncurkan pada tanggal 8 Maret 2021 ya. Mungkin ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat juga. Iya, Khususnya di Kota Batu. Iya. Kota Batu. Nah, Jadi Sobat Adiaksa di Kota Batu bisa mengakses layanan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu. Sobat Adiaksa, kami ingatkan kembali, apabila Sobat Adiaksa melihat ya, atau mendengar atau menyaksikan sendiri ada tindak kekerasan ya, terhadap perempuan dan anak, ya, untuk menghubungi hotline dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tadi 129 ya. ya Pak. 129 atau WhatsApp 08 111 129 129. Kami cepat loh segera bereaksi untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan layanan. Jadi jangan ditunggu besok melapornya. Jadi apabila ada kekerasan, melapor ke polsek jauh, di luar hujan, becek, nggak ada ojek. Nah, cukup dari kamar saja, telepon 129 atau kirim pesan WhatsApp 08 111 129 129. Kami akan memberikan layanan komprehensif yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak, sehingga harapan masyarakat bahwa kita menyediakan layanan yang reaksi super cepat itu bisa mampu untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Adiaksa, demikian acara ngobrol-ngobrol kami dengan Bapak Robert Parindungan Sitinja, Asisten Deputi Pelayanan Anak yang bukan perlindungan khusus pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini ya,